Visioning Indonesia. Visioning Indonesia, PAS FM. Mitra bisnis, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan pada September tahun ini surplus sebesar 2,4 miliar dolar Amerika. Surplus tersebut terjadi akibat nilai ekspor tercatat lebih tinggi sebesar 14 miliar dari posisi nilai impor sebesar 11,5 miliar dolar Amerika. Surplus ini jauh lebih besar dibandingkan surplus bulan Agustus 2020 sebesar 2,3 miliar. Surplus current account ini juga dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah atau bahkan minus. Sementara jika pertumbuhan ekonomi kita tinggi, current account kita defisit. Untuk membicarakan mengenai hal ini, saat ini saya Tri Budi Utama telah bersama mantan Menteri Keuangan RI, Chatib Basri, dalam Visioning Indonesia PAS FM. Pak Chatib, bagaimana menghadapi buah si malakama ini? Apakah kita harus memilih pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita tumbuh tinggi, current account kita defisit. Kalau kita tumbuh rendah, surplus. Tapi kan kita nggak mau tumbuh rendah. Jadi bagaimana caranya bisa punya current account defisit tapi aman? Jangan lupa, Tiongkok dan Singapura di tahun 80-an, mereka running current account defisit 10%. Ini yang saya bilang unfair sebenarnya. Sekarang orang kalau punya running current account defisit 3%, itu dipanis oleh market. Teman-teman yang masih muda-muda, itu mungkin nggak banyak yang notice. Selama Orde Baru, Indonesia hanya pernah punya current account surplus 2 kali. Tahun 79 dan tahun 81, ketika oil price itu tinggi. The rest current account deficit. Tetapi kenapa tidak ada jadi masalah? Karena financingnya adalah FDI, Foreign Direct Investment. Kalau Foreign Direct Investment, dia nggak bisa pulang. Dia bikin jalan. Jalannya kan nggak bisa dibawa pulang. Dia bikin pabrik-pabriknya nggak bisa dibawa pulang. Oleh karena itulah, kalau kita mau tumbuh tinggi, mau tidak mau kita butuh FDI. Atau pilihannya adalah domestic savings dinaikkan. Ya, domestic savings dinaikkan. Pertanyaannya adalah domestic savings dinaikkan, itu income harus naik tinggi. Itu membutuhkan waktu. Atau pilihan lain adalah apa? I-core-nya diturunkan. Kita bicara productivity. Jadi optionnya hanya 3. FDI masuk, domestic savings naik, atau I-core turun dengan productivity. Nah, sekarang saya mau address isu itu. Saya coba lakukan ini yang untuk variance decomposition ya. Ini teman-teman yang muda-muda pasti lebih ngerti dibanding saya bahasa anak muda ini. Government consumption itu berapa sih porsinya? Kira-kira kalau di dalam komponen of GDP lumayan ya. Tetapi yang lebih besar itu adalah ekspor. Jadi kalau kita mau drive dari sumber growth-nya, kita harus lari kepada ekspor. Asalnya apa yang terjadi dengan ekspor kita? Ya, saya akan masuk ke sini. Lihat ini. Ini periode 2002-2016. Bandingkan dengan semua negara. Indonesia lag behind di dalam ekspor. Ya, kemudian saya ambil dari paper saya dengan Pak Tunru, dari base study-nya Gas Papahanet. Kebetulan kita coba lakukan itu. Bisa dilihat di sini bahwa total export growth itu dari non-oil itu drop dari 17,6 periode 90-96 kepada 7,6 di dalam periode ini. Ya. Dan kalau dilihat yang namanya labor intensive itu drop dari 17,1 menjadi 2,2. Artinya apa? Ekspor kita itu tidak lagi labor intensive. Demikian mantan Menteri Keuangan RI Chatib Basri dalam Visioning Indonesia PAS FM, saya Tri Budi Utama.